Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua residivis ditangkap usai mencuri di rumah warga saat korban pergi salat Idul Fitri. Razia lapas Sijunjung, kamar warga binaan diperiksa dengan teliti. Hendak bertransaksi dengan pelanggan, seorang bandar narkoba di Payakumbuh ditangkap polisi. Sindang itu dianjang. Kalau nang bolong kau jadi dah. Nang bolong kau yang boleh. Dua residivis pelaku pencurian dengan pemberatan ditangkap tim gabungan pada Sabtu pekan lalu usai mencuri di sebuah rumah di Kecamatan Akabiluru 50 Kota. Aksi tersebut dilakukan pelaku di rumah korban saat penghuninya tengah melaksanakan salat Idul Fitri. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri. Dua orang warga Agam yang bernama Gogon dan Indra ini ditangkap tim gabungan di kawasan Baso Agam. Penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi menyelidiki aksi pencurian yang dilakukannya. Kedua tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama itu mengakui aksi pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke rumah korban yang telah diincar melalui jendela yang tidak terkunci. Dari aksi itu, tersangka berhasil membawa sejumlah barang berharga, seperti laptop, iPad, dan telepon genggam milik korban. Saat menjalani pemeriksaan lanjutan, kedua tersangka juga mengaku bahwa mereka sebelumnya pernah beberapa kali melakukan aksi pencurian. Menurut keterangan tersangka, yang bersangkutan masuk ke dalam rumah itu melalui salah satu jendela yang tidak terkunci. Barang bukti yang diambilnya ada handphone, ada iPad, kemudian ada laptop dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat sarana prasarana dipakai. Kini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas tindakannya, kedua tersangka terancam pidana kurungan maksimal 7 tahun berdasarkan pasal 363 KUHP. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Warga binaan di Lapas Muaro Sijunjung dikagetkan dengan kedatangan belasan petugas untuk melakukan razia secara dadakan dan acak. Razia yang dilakukan jajaran keamanan ketertiban dan pengamanan lapas ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi para warga binaan. Selain itu, razia ini juga bertujuan untuk mengantisipasi barang terlarang yang masuk ke lapas, seperti telepon genggam, senjata tajam, dan narkoba. Razia secara rutin merupakan salah satu langkah untuk mencegah adanya pelanggaran di area Lapas Muaro Sijunjung. Kami di Lapas Muaro Sijunjung ada kegiatan penggeledahan rutin secara insidentil maupun rutin. Itu memastikan warga binaan kami dalam keadaan aman dan kondusif. Barang-barang terlarang tidak ada yang kami dapati, dan paling untuk barang-barang yang akan merugikan mereka juga tidak kami dapati. Menurut salah seorang warga binaan, meski telah berulang kali didatangi oleh petugas, baik pagi, siang, sore, dan malam hari, untuk merazia blok yang dihuninya, pria 34 tahun tersebut mendukung penuh. Karena hal itu merupakan tindakan antisipasi yang dilakukan petugas. Saya mendukung telah dilakukan penggeledahan di sini karena kita tahu semuanya di sini aman di Lapas Muaro Sijunjung. Kita berdoa semuanya baik-baik saja
dan semuanya mengikuti prosedur yang ada. Dalam razia itu, petugas tidak menemukan barang-barang yang dicari, seperti narkoba, senjata tajam, telepon genggam, dan barang-barang terlarang lainnya. Robiham melaporkan dari Sijunjung. Tersangka bernama Joni Erianto hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di pinggir jalan di kawasan Simpang Pari, Kecamatan Payakumbuh Utara. Joni ditangkap saat bertransaksi sabu-sabu dengan orang yang akan membelinya. Dalam catatan polisi Payakumbuh, Joni merupakan bandar besar narkotika yang beroperasi di Payakumbuh. Penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh laporan akan adanya transaksi narkoba. Dari informasi itu, polisi langsung menyebar untuk mengintai Joni yang mengendarai sepeda motor. Kepada polisi, tersangka Joni mengaku semua narkoba tersebut adalah miliknya. Dari penggeledahan yang dilakukan di badan tersangka, ditemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana. 8 paket lainnya ditemukan polisi dalam kotak rokok, serta 1 paket kecil ganja kering. Dari lokasi penangkapan itu, polisi mengembangkan kasusnya dengan menggeledah rumah tersangka. Di lemari dalam kamar Joni, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang yang disimpannya di saku celana. Selain sabu-sabu, juga diperoleh 1 paket ganja kering ukuran sedang, plastik pembungkus sabu-sabu, dan timbangan digital. Saat dilakukan penangkapan di daerah Simpang Pari, berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa 8 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas, kemudian 2 paket ganja. Kemudian tim melakukan interogasi di TKP dan dikembangkan, dilakukan penggeledahan ke rumah si pelaku. Di rumah diamankan lagi, ditemukan lagi berupa 8 paket lagi narkotika jenis sabu dan 2 paket ganja. Target ini merupakan sudah menjadi pantauan kita sejak lama, tergolong lihai, sehingga berapa kali kita lakukan pengintaian berhasil lolos. Joni merupakan target polisi yang telah lama diincar, namun selalu berhasil meloloskan diri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Komisi Pemilihan Umum Pasaman melakukan kegiatan penyortiran dan pelipatan kertas suara calon bupati dan wakil bupati Pasaman di gudang Komisi Pemilihan Umum di Nagari Tanjung Beringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping. Kegiatan ini dilakukan oleh ratusan orang dan diawasi oleh staf Sekretariat KPU Pasaman. Petugas harus melipat dan menyortir hampir 400.000 surat suara. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Setelah itu, surat suara akan didistribusikan ke TPS masing-masing yang dimulai pada tanggal 16 April atau H-3 PSU. Daerah terjauh dari Lubuk Sikaping menjadi prioritas pertama bagi KPU Pasaman untuk mendistribusikan surat suara. Ya, kalau seperti biasa untuk daerah terisolir kita menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu yang bisa menjangkau untuk daerah-daerah tertentu. Jadi untuk distribusi ini kita lakukan di daerah yang paling jauh dulu, baru daerah terdekat. Jadi H-3 itu di daerah yang jauh seperti Payakumbuh Selatan, kemudian di Rau Utara, gitu. Kemudian nanti baru daerah-daerah yang dekat kecamatannya. Kalau untuk TPS berapa jumlahnya, Bu? Kita TPS sama dengan 27 November kemarin, itu total TPS adalah 605. Pemilihan suara ulang ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada 2024 dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemilihan suara ulang. KPU Pasaman menetapkan PSU akan digelar pada Sabtu 19 April mendatang. Fauzan melaporkan dari Pasaman.